Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi ya bersama saya Darmawan dari Belanja Saham Sore. Malam ini di hari Minggu ya, Minggu malam tanggal 31 Januari dan besok adalah awal market ya, tanggal 1 Februari, awal bulan yang penuh harapan ya, di mana akhir bulan Januari kemarin market koreksi hampir 1 minggu penuh ya. Bahkan kalau dihitung-hitung sih 2 minggu terakhir market hampir mayoritas koreksi ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sih. Ini sebetulnya melanjutkan dari analisa saya minggu kemarin ya, yang, mengenai tentang analisa-analisa saham berikut IHSG-nya, kemudian dengan saham-saham pilihannya, dengan yang berjudul, analisa saham dan market dan IHSG. Minggu kemarin itu memang benar-benar minggu penentuan ya bagi market. Nah, dan ini juga merupakan, saya perlu ngebahas karena kalau misalkan teman-teman ngelihat di Telegram Free kan kemarin kita sempat voting ya, tentang bagaimana kondisi market menurut kita semua ya tentang, koreksi yang 2 minggu terakhir gitu ya. Bahkan, dengan ada opsi keterlaluan, wajar, rugi banyak, bahkan ada yang sampai, memilih dengan menyerah gitu dengan kondisi yang seperti ini. Marilah, kita bareng-barenglah, kita analisa bareng-bareng apakah memang ini koreksi market ini di akhir Januari kemarin akan berlanjut atau memang nanti ada titik terendahnya gitu ya. Karena memang di sini sebetulnya, ini bagi yang memang bagi yang punya full cash atau masih ada cadangan cash gitu ya, ini merupakan suatu kesempatan gitu ya. Nanti di mana ketika market rebound, dia masih pegang duit banyak gitu, cash banyak, ini menjadi kesempatan buat dia untuk masuk ke market ya. Hasil survei kemarin ya yang terdapat di channel kita itu ada, sebagian besar dari sampel 238 orang itu menyatakan kondisi market ini 119 orang keterlaluan ya. Kemudian ada 71 orang wajar, kemudian, 40 orang menyatakan, kondisi market 2 minggu ini dia rugi banyak ya. Bahkan ada 8 orang terakhir itu yang menyatakan dia menyerah di market ya. Nah, oke, kita coba akan kita analisa ya, perdalam dengan metode analisa kita lihat secara teknikal, daily chart, weekly chart gitu ya. Kemudian nanti yang terakhir dengan pola BSS, kita lihat polanya bagaimana, akan terlihat, seberapa sebenarnya rusak nggak sih gitu pola kenaikan dari setiap saham yang memang ada saat ini gitu ya. Tentunya kita di sini yang lebih fokus ke analisa market, kemudian terutama di sektor-sektor atau yang memang yang merupakan unggulan nih bagi para retail kita kemarin kan di farmasi ya, sempat dibikin ARB, sampai saat ini masih dibikin ARB, kemudian SWF juga meskipun sekarang katalisnya banyak gitu ya, tapi sahamnya malah anjlok gitu ya. Dan ini ada holding baterai ya, ada mobil listrik gitu ya, tentunya kita kenal dengan Antam, kemudian dengan Tins ya, kemudian nanti ada saham lainnya yang memang mungkin ini, akan kita bahas. Oke, di market forecast ini kita akan mengidentifikasi kemudian batasan toleransinya di mana, kemudian kita pengambilan keputusannya seperti apa. Nah, ini harus benar-benar ya, jadi kita memang harus benar-benar, menerapkan trading plan-nya dan kita memang benar-benar wait and see, ketika memang momentumnya datang baru kita bisa masuk ke market. Dan jangan lupa teman-teman semuanya untuk like dan subscribe, channel BSS jika memang, video yang selalu kita sharingkan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, tentunya, untuk menambah wawasan di dunia pasar modal atau saham ini. Oke, kita langsung ya ke analisanya teman-teman, mohon ditunggu ya. Baik teman-teman semuanya, kita mulai dengan IHSG ya. Ini saya memakai untuk end of day, saya tetap setia memakai investing ya. Karena memang ini tampilannya enak sih ngelihat chartnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada trading view juga boleh, bisa memakai dengan trading view. Yang penting chartnya, indikator-indikatornya lumayan komplit lah ya. Apalagi untuk technical kayak gini sih, pakai investing juga bisa ya. Apalagi memang yang free. Nah, kita mulai dengan IHSG ya.
Nah, di sini saya memakai technical sederhana aja teman-teman semua. Saya memakai moving average MA5 dengan MA20. Kemudian saya memakai fraktal ya, super trend, sorry. Saya pakai super trend kemudian pakai fraktal juga. Nah, di sini kegunaan daripada super trend itu sebetulnya simpel aja sih. Kalau misalkan kita memang lihat kondisi chart dengan ini yang super trend ya, yang di bawah ini adalah garis super trendnya. Kalau misalkan teman-teman nggak perlu pusing sih hitungannya dari mana ataupun seperti apa, yang penting ini settingannya 10 dengan 3 silahkan dipakai boleh. Nih kalau misalkan kita simpelnya ya, simpelnya untuk super trend ini penggunaannya, nah ini kan super trend ini adalah di mana dia tren sedang berjalan ya, ini dia tren sedang berjalan. Simpelnya kalau misalkan memang candle sudah di bawah garis super trend itu pertanda tidak bagus gitu ya. Itu pertanda tidak baik dan itu pasti pertanda akan ada terjadi perubahan tren yang tadinya memang lagi uptrend kemudian bisa jadi berubah jadi downtrend. Jadi kalau misalkan garis super trend ini udah dia breakdown itu pertanda bahwa harga masih akan terus turun gitu ya sampai halnya nanti terbentuk sideways kemudian dia uptrend kembali gitu ya. Nah, ini kan di sini ini harga sudah mulai di bawah super trend ya. Super trendnya sudah di breakdown, dia kemudian turun di bawah super trendnya, kemudian dia besoknya masih di bawah ya dan dia masih tetap turun ya. Nah, di mana ketika candle ini masih di bawah super trendnya, harga juga cenderung masih akan turun. Candle juga masih akan turun. Nah, setelah terjadi sideways di sini kemudian dia barulah terjadi pembalikan arah dan dia berhasil breakout dari garis super trend itu sendiri. Nah, kalau misalkan sudah ada pertanda seperti ini, nah kita di saham pun nanti ketika kita punya di saham apapun ya, ketika memang harganya ataupun candlenya sudah di atas super trend, ya teman-teman sudah bisa mulai untuk hold barangnya ya. Karena kenapa? Karena sudah ada konfirmasi bahwa tren akan berubah dari tadinya downtrend, sideways, kemudian dia akan menjadi uptrend kembali. Nah, jadi sebetulnya penggunaan daripada super trend itu simpelnya seperti itu aja. Tinggal diperhatikan kira-kira candlenya nembus garis super trend atau tidak. Kalau misalkan masih belum, teman-teman masih bisa hold barangnya. Tapi kalau misalkan sudah di bawah, itu masih pertanda akan ada pembalikan arah dari tren sebelumnya. Gitu aja sih simpelnya ya. Nah, ini juga ini terjadi ya di IHSG di mana ketika dia turun dari super trend dia terus turun kemudian dia sideways kemudian dia baru up lagi dan dia breakout dari super trend ya. Nah, di mana ketika dia pertama kali breakout dia akan sideways dan dia akan cenderung tetap bertahan di atas garis super trendnya yang warna hijau kemudian dia tetap naik. Nah, setelah naik dan dia akan terus tetap bertahan di atas garis super trend. Di mana dia candlenya bertahan di atas garis super trend, dia tetap terus cenderung konsisten kondisinya naik. Nah, dan di sini kemarin IHSG tepatnya di tanggal 26 Januari itu sudah ada tanda-tanda bahwa memang market masih akan tetap turun. Karena kenapa? Karena garis super trendnya sudah dia breakdown. Ya, jadi di mana ketika candle sudah di bawah garis super trend ya dia cenderung masih akan tetap koreksi. Nah, ini sampai kapan dia berakhirnya? Berakhirnya itu sudah pasti nanti ketika candle ini akan ngebentuk sebetulnya pasti akan ada candle reversal ya, baik itu nanti bentuknya hammer gitu ya, bentuknya hammer seperti ini misalkan. Nah, bentuk seperti ini dia bikin tile ya, dia bikin tile panjang ini jadi hammer, kemudian baru setelah itu dia akan seperti ini, kemudian baru dia akan naik dan dia mungkin nantinya dia akan breakout daripada garis super trend itu sendiri. Nah, itu baru prediksi ya, itu baru forecast kita. Tapi kita di sini kita mengidentifikasi kenapa market IHSG itu turun ya karena memang kalau dari garis super trend dia hari ini kemarin tanggal 26 Januari itu dia udah konfirmasi bahwa dia memang akan breakdown daripada garis super trend. Makanya 3 hari setelah itu harganya masih akan tetap terus turun. Nah, saat ini kita wait and see, wait and see-nya kita menunggu apakah ada konfirmasi sinyal reversal ataupun tidak daripada IHSG. Kalau misalkan belum ya kita wait and see dulu, kita mau seperti apa, kita cek saham-saham penggerak IHSG apakah memang dia berkontribusi positif untuk menggerakkan IHSG atau tidak. Di mana tentunya untuk
saham-saham penggerak IHSG ini kan yang paling mayoritas itu adalah big bank ya. Ke 5 atau 4 perbankan gitu, diantaranya BBRI, BBCA, kemudian BMRI, kemudian nanti ada BBNI. Nah itu yang lumayan dominan berpengaruh terhadap pergerakan IHSG. Dan kita tahu dari laporan keuangan dari kuartal terakhir di tahun 2020, kemarin untuk posisi daripada ketiga bank BBRI, kemudian BMRI, BBCA itu laporannya dia turun ya daripada dibandingkan dengan kuartal terakhir di tahun sebelumnya. Dan memang sih sebetulnya kalau kita komparasikan, kita perbandingkan antara kuartal terakhir di 2020 dengan kuartal terakhir di 2019, sebenarnya itu not fair ya. Itu tidak adil gitu. Karena ketika di tahun 2019 itu kan belum ada terjadinya musibah atau COVID-19 seperti saat ini ya, belum terlalu melebar gitu, belum terlalu terlihat dampaknya. Nah, sedangkan di tahun 2020 ini kan merupakan suatu musibah yang memang terjadinya tidak tahunan gitu ya, dan ini eh, kejadian seperti ini kalau misalnya kita lihat siklus ke belakang ini bisa dikatakan kejadian 5 tahun atau 10 tahun sekali, dan mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Nah, jadi kalau misalkan memang kalau sejatinya kalau kita membandingkan antara kuartal terakhir 2020 dengan 2019 yaitu tidak adil gitu ya, karena kejadiannya berbeda, kondisinya berbeda. Sebetulnya itu kalau saya sih masih bisa dimaklumi ya, karena memang kondisinya kan sekarang ini kan seperti ini. Nah, tapi nanti nih di tahun 2021 kita akan ngelihat, karena di tahun 2021 ini market itu sudah disuntik ya. Bukan hanya virusnya terkena vaksinasi, tapi berbagai upaya dari pemerintah itu sendiri sudah dilakukan, dan sentimen positif di tahun 2021 ini tentunya sangat banyak ya. Kondisi meskipun kondisi kita masih COVID-19, tapi kan vaksinasi itu sudah dimulai dan diharapkan tahun 2021 ini berjalan dengan lancar. Kemudian ada sentimen-sentimen Omnibus Law, kemudian ada lembaga investasi ya di Indonesia atau SWF kita kenal, kemudian ada holding BUMN yang kabarnya akan lebih besar lagi gitu ya. Kemudian ada merger Bank Syariah Indonesia yang menjadikan Bank Syariah Indonesia itu jadi top 10 bank syariah terbaik di dunia gitu ya. Nah, mudah-mudahan sentimen-sentimen seperti ini akan membangkitkan gairah kembali di tahun 2021 dan menjadikan kondisi ekonomi kita lebih baik lagi. Tapi sebelum ke sana, ini kan masih awal Januari nih. Kita bisa mengamati dulu di mana di awal Februari nanti kita akan seperti apa. Setelah kita melihat di akhir Februari, di akhir Januari kemarin, itu kan market hampir 2 minggu terakhir itu bisa dikatakan market terus drop ya. Sampai di mana penurunannya, ataukah memang sampai di mana kita harus wait and see. Sebetulnya saya udah ini ya, dari IHSG ini ada kemungkinan terburuknya gitu ya. Karena di sini kan kita ngelihat IHSG, nah untuk kemarin itu dia sudah mau mendekati ini ya, sudah mau mendekati gap terdekatnya setelah sebelumnya menutup gap di 6.100, di 6.160, dan selanjutnya dia melanjutkan penurunan ke gap berikutnya di 5.825. Saya udah menggambar sih. Nah, ini ya. Ini untuk kondisi market IHSG itu sendiri, kita ngelihat bahwa di sini ini terjadi pattern ya, pattern HNC lah, takutnya sih seperti itu ya. Ini ada chance untuk kenaikan ya untuk di komposit ini, berarti besok lah ya, kita akan lihat besok kira-kira seperti apa. Harapan kita semua sebagai trader daily, sebagai trader harian itu harapannya besok itu terjadi sinyal pembalikan arah atau dia bisa mantul dari area 5.825. Harapannya seperti itu. Jikalau besok dia masih tetap turun dan dia bikin lower low baru gitu ya, diharapkan dia akan ngebentuk ini ya, hammer ya, minimal hammer atau apa namanya, doji ya. Kalau nggak hammer itu dia kebentuk doji. Artinya bahwa memang ada keinginan market untuk rebound dalam waktu dekat ini. Jadi minimal ada doji ataupun ada hammer. Mudah-mudahan sih besok seperti itu. Jikalau memang dia pagi-pagi opening gap down, dia turun, tapi diharapkan siang ke sore dia naik.
siang ke sore dia bangkit dan dia bikin doji ataupun dia bikin hammer. Itu merupakan salah satu sinyal untuk reversal di hari Selasa berarti ya. Kita semua berharap besok hari Senin itu ya ada terjadi pembalikan arah, oke? Nah, kalau misalkan dia terjadi pembalikan arah, ini kemungkinan dia akan menuju ke area batas-batasnya ini batas resistennya itu masih ada di area yang box warna kuning ya. Berarti ada di sekitaran 6.130 sampai dengan 6.100 sampai dengan 6.200, 6.130 sampai dengan 6.200. Nah, harapannya ini ada dua skenario ya. Yang pertama itu dia bisa berhasil breakout di atas 6.200, kemudian dia melanjutkan lagi, kemudian nanti dia tinggal nuntasin di resisten yang ini gitu ya. Di resisten yang sini pasti dia akan menuju ke 6.500 lagi. Tapi jika memang skenario yang kedua yang pertama itu gagal ya, kemungkinan dia setelah dia mantul dari area 5.800 kemudian dia naik, kemudian dia pasti akan turun lagi dan kepentok resisten di sini sehingga dia akan turun lagi ke bawah. Nah ya. Nah, itu turun lagi ke bawah yang kita takutkan adalah kondisi support ini tidak terlalu kuat karena memang di sini masih ada gap lainnya yang memang cukup dalam ya di bawah itu ya, ada di sekitaran 5.400 nih. Takutnya seperti ini. Jadi dia breakdown 5.825. Nah, kalau misalkan support di gap 5.820 ini dia breakdown ya pasti dia akan ngejar ke 5.400. Baru setelah itu kemungkinan sih tetap sampai akhir 2021 ya, saya masih optimis sih bahwa memang IHSG masih akan tetap terus naik dan masih di atas 6.000 ya. Bahkan bisa lebih dari high-nya yang ini di atas 6.500 ya. Prediksi saya sih kemungkinan masih bisa akan tetap di 6.000 ya. Karena ya ini kan masih awal bulan, kita kan masih ada 11 bulan ke depan loh gitu. Jadi jangan menjudge bahwa IHSG akan terus turun gitu loh. Jadi ini masih awal tahun lah. Ini masih awal tahun, kita masih ada PR untuk kedepannya untuk tetap bisa berhati-hati dan dengan trading plan. Nah, ini kalau misalkan dia terjadi mantul dari 5.825 ke 6.150 aja minimal, itu berarti IHSG harus naik sekitar 5,7% plus 5,7% ya. Berarti kemungkinan ya ini bisa dicapai 2 atau 3 candle berarti ya. 2 atau 3 candle lah kalau misalkan memang hari Senin besok dia terjadi sinyal reversal, doji ataupun hammer ya. Jadi kenaikannya itu resisten terdekatnya itu di 6.150 dan kemungkinan kenaikan IHSG itu sekitar plus 5,7%. Nah, ini sekitar 2 atau 3 candle bisa lah ini untuk dicapai ya. Tapi kalau misalkan di skenario kedua, kalau misalkan dia memang turun lagi dan breakdown di bawah 5.825, menuju gapnya itu sekitar minus 8%. Minus 8% berarti kalau misalkan tiap hari turun minus 2% ya berarti 4 candle, 4 hari. Berarti minggu depan masih kemungkinan akan turun gitu ya. Jadi di minggu depan masih kemungkinan akan turun. Nah, jadi ini kita coba amati bersama-sama ya. Kita amati besok wait and see apakah memang ada sinyal reversal ataupun tidak. Dan kalau misalkan ternyata tidak dan dia besok close di bawah 5.825, kemungkinan kita harus bersiap-siap bersabar lagi dan wait and see lagi mendekati area 5.400 karena penurunan dari 5.825 ke 5.400 itu sekitar minus 8%. Berarti kalau misalkan tiap hari harus minus 2% yaitu 4 candle. Tapi kalau per hari minusnya itu cuma 1,5%, minus 1%, tapi saham-saham ARB ya berarti kita harus siap-siap lebih bersabar dan memang harus cepat-cepat mengambil keputusan juga. Kalau kita masih punya cash sih, mending kita wait and see dulu lah gitu. Apalagi kalau saham-saham yang kita beli masih saham-saham blue chip, LQ45, ya itu masih enak lah kalau untuk di hold beberapa tahun ke depan juga ya gitu. Tapi kalau misalkan yang tidak punya, ya setidaknya bisa wait, bisa menunggu, dan bisa bersabar. Nah, itu ya. Karena kita rasakan juga kemarin ya market koreksi minus 1,3%, minus 1%. Tapi ada beberapa saham yang sudah HRB. Ini bagaimana kalau misalkan diirisnya tipis-tipis sama bandar, jadi koreksinya tidak terlalu parah, tidak sampai minus 2%, minus 3%, tapi
saham-saham lainnya ARB itu sangat menyakitkan tentunya ya. Kalau misalkan dalam satu hari turun sampai dengan trading halt ya sampai minus 5%, ya mungkin cuma 1-2 hari itu udah kecapai itu gap di 5.400. Oke, itu untuk IHSG ya. Jadi kita ini ada beberapa skenario ya, karena memang di sini juga sebetulnya udah oversold ya secara stokastik itu udah oversold. Jadi ini tinggal nunggu, sebetulnya nih nunggu bandar doang sih, ini nunggu dia mau mengasihani retail atau enggak gitu kan. Dia mau coba ngambil lagi atau enggak gitu. Ini sebenarnya udah oversold, kita tinggal nunggu aja. Indikator-indikator yang sederhana sudah menandakan bahwa memang daripada IHSG ini ya sebetulnya tinggal nunggu momentum dia ada reversal aja sih. Ini kalau misalkan kita ngelihat secara moving average-nya ini udah dead cross ya, MA5 sudah di bawah MA20 ya, tentunya ini sudah dead cross ya, tidak baik. Nah itu untuk daily-nya, kemudian ini untuk weekly-nya. Nah ini untuk weekly-nya ya. Tadi untuk kalau kita menggunakan super trend ya, kalau kita menggunakan super trend, tadi kita lihat bahwa harga ataupun candle sudah di bawah super trend ya. Tapi secara weekly dia masih belum. Jadi ada kemungkinan memang dia sebetulnya masih bisa bertahan sih secara weekly. Tapi kalau misalkan dia ternyata indeks dia turun di bawah 5.600 ya, tren secara weekly sudah tidak bagus ya. Super trendnya sudah tidak bagus karena sudah di bawah 5.600. Nah ini untuk super trend di 5.000 di weekly ada di 5.670-an lah ya. Jadi kalau misalkan IHSG masih bertahan di atas 5.600 ya itu secara weekly masih aman. Itu kalau secara super trend ya. Seperti itu. Itu untuk IHSG ya. Kemudian kita nanti ke saham lainnya. Baik, kita ke saham farmasi dulu ya. Tapi ini mungkin kita nggak semua saham farmasi kita ulas ya, kita perwakilan aja. Karena memang ini untuk saham farmasi ini biasanya pergerakannya sama ya. Kalau misalkan yang satu naik, naik semua. Yang kalau turun, turun semua. Tapi di minggu kemarin ada yang beda nih antara KF dengan PYFA. Yang lainnya KF, INAP, IRA itu pada turun. PYFA masih tetap stay ya, jadi masih tetap aktif dia, bahkan sempat hijau gitu ya, kemudian merah lagi, sempat hijau tapi tidak sampai ARB gitu ya. Ini untuk KF. Sekarang kita coba untuk KF ya. Kita wakilkan dengan KF ini sendiri ya. Ya mungkin teman-teman juga semuanya ada yang punya daripada saham KF ini. Nah, kalau misalkan kita ngelihat secara candle daily ya, kita candle daily ini seperti saya bilang tadi, kalau kita menggunakan analisa saya sih ini pakai super trend ya. Pakai super trend ini memang jelas-jelas sudah jauh di bawah super trendnya ya. Tapi ini ada baiknya sih. Ada baiknya kenapa ini super trend udah mulai condong ke bawah dan udah mulai mengikuti daripada candlenya ini sendiri. Dan ini biasanya kalau misalkan sudah seperti ini kan jarak antara super trend dengan candle udah mulai deket ya. Jarak super trend dengan candle udah mulai deket dibandingkan yang ini. Dibandingkan ini ke sini itu jauh banget kan. Jadi kalau misalkan sudah dekat seperti ini berarti dia udah ada tanda-tanda bahwa memang dia sudah jenuh nih, sudah jenuh untuk jualan dari si market itu sendiri. Dan biasanya kalau dengan seperti ini nanti dia cenderung akan ke sini, kemudian dia nanti akan naik, nanti akan ketemu sehingga nanti tinggal menunggu pembalikan arahnya saja gitu ya. Ini sudah ada pertanda baik sih sebetulnya. Cuman kita tinggal nunggu apakah memang dia akan terus-terusan eh, turun menuju, sebenarnya kan ini di box kuning ini kan itu area demand juga ya, area demand di mana area demand ini dia terjadi base support resisten, terjadi pergerakan yang cukup kuat di kisaran harga segini, tapi akhirnya tidak bisa melawan juga dan bahkan ARB terus tiap hari dan harganya turun-turun terus sehingga area box kuning ini berhasil dia breakdown ya, kemudian dia menuju ke area 3.100-an. Nah, ini di area box yang warna biru. Nah, feeling saya sih prediksi saya mungkin kita identifikasi sih di sini penurunan dia kemungkinan besar tetap akan bertahan di box yang ini ya. Di box yang biru yang pertama karena kenapa? Karena base yang dia buat di sini jauh lebih banyak daripada base yang ada di box yang warna kuning yang ini ya. Ini base-nya kebentuk support resistennya, pergerakan harga yang cukup kuatnya dia lebih banyak ya. Ini ada berapa minggu gitu ya, bahkan dari bulan Oktober sampai dengan Desember di
tahun 2020 ya, di tahun 2020 kemarin. Nah ini Oktober, November, Desember berarti sekitar 3 bulan lah. 3 bulan dia bikin base support resisten, pergerakannya di situ-situ aja, kemudian baru dia naik lebih tinggi lagi ya. Nah jadi kemungkinan besar dia akan besok dia ARB tapi kemungkinan akan mantul. Siapa tahu ya, siapa tahu seperti itu. Karena base yang ini sebetulnya kuat gitu. Jadi kalau misalkan ARB terus dan dia breakdown di bawah ini, di bawah 2.800, wah itu bahaya. Berarti dia kemungkinan akan menguji selanjutnya di bawah harga 2.000 gitu ya. Dan itu pasti yang punya di harga 6.000 ke atas, 7.000, kemudian dibawa ke harga di bawah 2.000, wah itu menyakitkan sekali gitu ya. Ini pokoknya bisa dia benar berarti ya, yang di voting sama teman-teman semua yang market ini keterlaluan ya, ini di KF bisa dikatakan keterlaluan banget gitu ya. Karena memang dia ini tidak dikasih ampun gitu ya. Padahal kemarin sempat dikasih napas ya, sempat dikasih kelegaan gitu ya. Dia mantul dari area ini, kemudian dia sempat hijau naik, tapi namun akhirnya ternyata dibikin PHP. Kenaikannya itu untuk diturunkan kembali lebih dalam. Cuman gini sih, ini kalau saya sih masih berpegang sama prinsip bola ya, jika bola dipantulkan ataupun dilemparkan keras ke bawah, pasti mantulnya akan keras juga. Seperti halnya kemarin ketika terjadi awal COVID-19 itu kan penurunan market itu deras banget ya, sampai turun banget, dan akhirnya dia kencang juga tuh naiknya gitu kan, kencang juga naiknya. Mungkin hari ini, mungkin di awal tahun 2021 ini juga eh, kecepatan penurunan ini ya mungkin akan direspon kecepatan juga pada saat dia nanti akan naik ya, naiknya juga pasti akan cepat. Mudah-mudahan aja, yang penting kita jangan pakai margin ya. Jadi di mana saham kita masih floating loss, yaitu masih aman kalau tidak pakai margin. Tapi kalau yang dengan pakai margin ya itu pasti was-was karena takut terjadi for sale karena melewati trading limitnya. Nah, kalau kita identifikasi sih di sini, kalau misalkan memang ini benar-benar kuat, dia pasti akan bikin candle reversal ya. Di sini candle reversalnya bisa doji ataupun bisa hammer seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, kalau misalkan ini kuat ya udah, berarti nanti ini market kita tinggal tentuin nih. Kalau misalkan udah kita tahu, kita identifikasi dia market mantulnya di mana, baru kita ngambil keputusan gitu. Nah, sisa dana ini apakah memang kita mau average down ataukah memang kita akan keluar semua barang aja di situ. Dan tentunya teman-teman jangan cepat mengambil keputusan ya, kita lihat situasi dan kondisi di sekitar. Kalau misalkan memang daripada khususnya di saham farmasi kayak seperti ini, biasanya nanti kalau misalkan dia terjadi rebound pasti akan ada news-news yang baik. Kita lihat dulu biasanya untuk saham-saham farmasi ini ketika memang dia rebound itu bisa beberapa hari dulu gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan keputusan kita keluar di hari pertama, hari keduanya dia masih bisa naik. Jadi kita tetap amati ya, kita tetap berpegang teguh sama keyakinan kita, di mana kita akan keluar dan average down ataukah memang kita akan cut loss di saham-saham yang seperti ini. Tapi besar harapan saya sih ini masih bisa mantul ya, karena ini base-nya, ini base yang paling kuat di area biru ini. Kemudian yang terakhir di sini harusnya sih di area sini dia mantul. Kita akan lihat ya minggu depan seperti apa. Mudah-mudahan ada sedikit harapan ya bagi teman-teman yang masih pegang saham-saham farmasi ya. Itu untuk KF ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi di PYFA ya, di PYFA ini dia tidak tidak sama gitu. Bahkan di PYFA ini, nah ini seperti yang saya bilang tadi juga terjadi base yang cukup banyak nih di sini nih. Nah ya, terjadi cukup base yang cukup banyak. Nah, di sini juga PYFA, kenapa dia di sini tidak mengikuti ARB ya, karena dia berada di area base yang paling kuat di sini pantulannya. Nah, di sini juga kan terjadi di sini. Jadi makanya ya PFA ini bertahan kuat di sini, tidak ke bawah lagi. Kalau ke bawah lagi mau dibawa ke harga berapa ya? Dan ini stokastiknya udah bagus. Kalau untuk PFA udah stokastiknya udah bagus, kemungkinan dia akan reversal, dia masih akan tetap bisa naik dan dia menutup beberapa gap yang sudah dia tinggalkan. Itu ya bedanya dengan KF tadi, karena memang di PFA kondisinya sudah di base terkuat support resistennya. Beda halnya dengan KF belum. Jadi KF mungkin minggu depan lah sekitar Senin, Selasa atau Rabu lah ya. Kita akan lihat. Oke, itu untuk saham farmasi. Nah, sekarang untuk SWF ya. Ini untuk saham-saham SWF itu ada yang paling didominankan sama teman-teman semua itu ya WSKT gitu ya.
Ya ada juga sih yang PTPP dengan Wika gitu ya, karena memang sama-sama konstruksi. Nah, kalau kita lihat dan kita amati ya secara analisa memang ini tadi dari super trend juga rata-rata di tanggal 22 Januari itu ya memang dia 22 sampai 26 Januari itu dia rata-rata semua saham sudah breakdown di bawah super trendnya gitu ya. Nah, ini sudah di bawah super trendnya. Jadi memang di mana harga ataupun candle sudah di bawah super trend dia masih akan tetap turun ya, terus turun ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara technical ya, secara technical di sini kalau kita pasangkan moving average-nya, kita lihat moving average-nya tentunya sudah dead cross ya dan harga masih di bawah MA5. MA5 masih di bawah MA20. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat kita ini volume MA20 enggak ya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ya, kita ngelihat secara ini ya, ini kan ada symmetric triangle juga dia sudah breakdown ya, breakdown support trend lainnya. Tapi kalau kita ngelihat di sini di area demand, memang harga koreksi kemarin itu sudah berada di area demand ya dan ini di candle hijau juga dia sempat koreksi ke sini kemudian dia mantul dari area demand-nya. Jadi memang ini adalah area demand terkuat. Maksud area demand itu dia terjadi base yang cukup lumayan di sini ya, terjadi base yang cukup lumayan beberapa hari atau lebih dari 1 minggu. Nah, setelah terjadi base kemudian dia naik, bikin base lagi, kemudian dia naik lagi. Nah, di sini berarti memang area demand ini adalah menjadi area paling terkuat dari pergerakan harga saham WSKT itu sendiri. Kita ngelihat nih, kalau misalkan tetap area 1415 ini masih area kuat ya berarti dia masih ada kemungkinan tetap di sini kemudian dia bisa naik lagi ke atas ya. Kalau misalkan ternyata dia breakdown ya berarti kita harus lebih waspada di area box yang warna biru. Tapi tidak perlu khawatir karena di area biru juga itu dia terjadi base yang cukup panjang ya pergerakan harganya cukup lama di area-area tersebut di sini dan itu bisa dijadikan sebagai area support resisten. Nah, kalau misalkan baru setelah ini kebetulan di pas di sini juga jadi area psikologisnya ya karena mendekati harga 1000 biasanya sih saham-saham yang udah menyentuh harga 1000 dia cenderung ingin melanjutkan kenaikannya di atas 1000. Tapi kalau misalkan kebalikannya turun dari 2000 menuju saham 1000 ya ini angka 1000 ini menjadi angka psikologis juga gitu. Kalau misalkan dia tembus di bawah 1000 ya pasti dia bakal turun di bawah 1000 gitu ya. Seperti itu. Jadi ini jadi ini ya jadi area-area terbaiknya gitu ya. Jadi setelah kita identifikasi teman-teman bisa waspada bisa amati di area ini ya, di area box kuning ini kemudian jika dia breakdown support 1320 kemungkinan dia akan ke sini ya. Teman-teman silahkan aja siap-siap di area 1000 sampai dengan 1200 mudah-mudahan terjadi pembalikan arah dari area ini ya. Kalau misalkan ternyata dari sini sudah pembalikan arah, sudah naik ya alhamdulillah. Berarti tidak harus turun ke sini juga kan karena terlalu jauh juga sebetulnya. Dan kasihan juga bagi yang megang banyak barang di harga 1800 ke atas gitu ya. Nah, di sini juga secara stokastik sebetulnya udah ada reversal ya. Sudah ada reversal di mana dia memang waktu itu tanggal 22 itu dia terjadi oversold ya, kemudian dia hari berikutnya dia naik, kemudian dia golden cross stokastiknya sehingga menyebabkan harganya waktu itu di sini dia jadi candle warna hijau. Tapi di sini untungnya sih 2 hari sebelumnya dia koreksi tapi stokastik masih bertahan di atas ya berarti masih ada harapan bahwa memang WSKT masih akan tetap naik ya. Jadi dia akan technical rebound gitu. Mudah-mudahan rebound beneran ya kembali ke harga 1800 sampai dengan harga 2000 gitu ya. Itu untuk WSKT di technical daily. Kemudian di weekly-nya, nah di weekly-nya seperti saya bilang tadi, rata-rata di weekly super trend-nya masih aman ya. Jadi harga ataupun candle masih di atas super trend dan ini pertanda bagus, pertanda baik. Jadi tren secara weekly berarti kita masih ada harapan di weekly ya, di analisa weekly ini masih ada harapan bahwa memang WSKT masih akan terus naik dan memang masih dikatakan wajar koreksinya secara daily. Karena kalau secara daily ya kenaikannya memang tidak wajar ya, maksudnya dia cepat banget naiknya. Tapi kalau secara weekly dia masih ada harapan bahwa memang area itu masih area kuat. Nah, kebetulan super trendnya itu berada di area demand yang box yang berwarna biru ini ya. Jadi memang masih ada harapan di area demand yang
ini. Nah, kalau misalkan ini yang box kuning, ya memang minggu kemarin itu adalah makanya kemarin kita bilang juga ya, minggu kemarin itu menjadi minggu penentuan untuk kita bisa menganalisa untuk di hari-hari berikutnya gitu ya, di minggu-minggu berikutnya. Nah, kemudian kemarin juga di minggu kemarin juga dia berhasil rebound di atas di bawah support demand ini ya. Kemudian kalau misalkan dia ternyata breakdown di bawah 13.20 ya berarti dia kemungkinan akan tetap menuju ke area box berwarna biru. Tapi kalau secara super trend ya ini dia masih kuat ya, masih berada di atas ataupun candlenya masih di atas garis yang berwarna hijau ini ya. Nah, kalau kita lihat histori ya setiap kali dia menembus garis hijau di area super trend dan dia harganya ataupun candlenya di bawah super trend ya dia tetap masih akan terus koreksi ya. Dia masih akan terus tetap koreksi sampai dengan di sini ya. Nah, itu untuk WSKT ya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat juga yang lainnya ya, coba kita lihat PTPP ya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat PTPP, nah ini ya daily dari PTPP juga sama, ini area demand-nya ya, area konsolidasinya dan memang diharapkan dia mampu dan kuat di area box yang berwarna kuning yang pertama ya di sini. Jadi dia jangan sampai dia breakdown di bawah berapa ini ya? Di bawah 1510 lah, 1500 lah. Jadi jangan sampai dia turun di bawah 1500, itu menjadi area support terkuatnya. Karena kalau misalkan memang area 1500 itu dia breakdown, dia kemungkinan akan ke area 1300 sampai dengan area 1400 ya. Nah, ini juga lagi-lagi di super trend di weekly-nya ini masih pada aman loh gitu ya. Jadi ini masih pada aman karena masih berada di atas super trend yang ini ya di weekly gitu ya. Kalau misalkan daily sudah otomatis karena memang di daily kan cenderung rata-rata semuanya udah patah tren semua ya, kecuali di weekly ada yang masih selamat, ada yang enggak. Nah, ini kalau misalkan yang mengacu pada analisa super trend ini masih aman ya, di mana memang harganya ataupun candlenya masih di atas garis super trend ya. Itu oke ya untuk PTPP. Nanti silakan analisa sendiri saham-saham lainnya. Untuk yang terpengaruh dengan SOF ini ada Wika, kemudian bisa WSBP ya, anak-anaknya dari BUMN karya gitu ya. Silakan teman-teman dianalisa sendiri. Oke, itu untuk SWF ya. Kita lanjut ke saham yang lainnya. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk yang saham yang jadi trending topik ya. Jadi trending topik teman-teman trader, teman-teman investor semuanya juga ini ada holding baterai ya. Jadi pokoknya ini saham-saham yang awal-awal akhir-akhir tahun 2020 itu fenomenal kenaikannya, di awal-awal tahun 2021 ini menjadi bubble ya. Jadi udah pecah semua tuh yang kenaikannya, rata-rata memang koreksi dimulai dengan farmasi tadi ya yang menjelang akhir tahun 2020 itu kenaikannya kencang, kemudian awal tahun malah jadi dibanting ARB berkali-kali. Kemudian disusul dengan saham-saham SWF, sama halnya pokoknya grafiknya hampir sama lah dengan saham-saham yang farmasi, setelah naik tinggi dan setelah tinggi itu dijatuhkannya itu berhari-hari. Cuman bedanya ya untuk WSKT tidak langsung ARB lah, saham-saham SWF tidak langsung ARB, sama halnya dengan saham-saham baterai ini tidak langsung ARB. Retail sebetulnya dikasih kesempatan untuk cut loss ataupun apa gitu ya, karena memang ini emosinya, psikologisnya pasti dimainkan di sini ya. Nah, ini untuk Antam juga kalau kita lihat sih secara teknikalnya ya, secara teknikalnya kita lihat kondisi Antam ini masih tepatnya kemarin hari Jumat dia berada di area demand yang box berwarna kuning yang paling pertama yang ini ya. Nah, ini di area sekitar area box kuningnya ini di area 2150 sampai dengan area 2290 atau 2300. Nah, jadi di sini sih harapannya memang ini ada keajaiban nanti di minggu ataupun di awal Februari ya, di minggu depan tepatnya. Jadi ini diharapkan sih dia bisa rebound ya. Dia kalau kita identifikasi sih dia bisa rebound dengan support terdekatnya itu di area 2000 atau memang di area psikologis angka 2000 gitu ya. Dan beberapa teman-teman saya juga memperkirakan bahwa memang ini area 2000 ini menjadi area psikologis yang benar-benar
winning rate-nya di sini gitu loh. Jadi winning rate kenaikan Antam ini sebenarnya di harga 2.000, kemudian dia bisa naik di atas 3.000. Winning rate-nya di sini 2.000. Nah, makanya kalau misalkan angka 2000-an itu dia bisa dia kena breakdown atau dia koreksi lagi lanjutannya, berarti dia akan ke ini harapan yang kedua ada di area 1.700 sampai dengan area 2.000 itu. Berarti pertama itu ya mudah-mudahan tidak breakdown di bawah 2.000 ya. Kemudian yang kedua support paling batas toleransi yang memang kita akan gunakan di saham Antam ini ya di area 1.700. Tapi mudah-mudahan janganlah ya, jangan di bawah 2.000 ya. Karena angka 2.000 itu sebetulnya psikologis yang paling kuat ini untuk di saham Antam ya. Karena kalau kembali di bawah 2.000 atau kembali di bawah 1.500 ya IPO-nya aja dulu kan 1.400. Masa ini bisa di bawah lagi 1.400 ya. Bahkan jadi 1.100 mungkin ya masa ke 800-an lagi ya janganlah. Kasihan teman-teman semuanya yang sudah ngambil di atas gitu ya. Jadi jangan sampai ke bawah lagi gitu, dan di sini juga sebetulnya udah kelihatan ya di mana waktu itu dia berhasil breakdown di bawah support trend line-nya ini yang segitiga ini, support trend line yang di sini dia close di bawah itu, kemudian dia terus turun gitu ya, turun terus setelah dia breakdown di support trend lainnya gitu. Nah ini juga kalau kita ngelihat dari garis super trend ini yang berwarna hijau, ya memang ketika dia juga sudah breakdown di bawah itu ya dia masih terus koreksi ya sampai dengan saat ini gitu. Dan ini belum ada tanda-tanda kebangkitan, yaitu makanya minggu depan juga menjadi area harapan kita gitu ya, menjadi harapan kita supaya terjadinya candle reversal, buru-buru ada candle reversal ya gitu. Karena kalau dari stokastik juga sebetulnya ini udah oversold ya. Jadi ini tinggal tunggu momentum aja nih. Bandarnya aja nih, kita tinggal tunggu kebaikan bandarnya untuk menaikkan saham-saham yang seperti ini gitu ya. Karena ini menurut saya sih untuk sekelas Antam ini koreksinya lumayan nih, 3 hari, 4, 5, 6, 7 hari ya, hampir 1 minggu lebih ya, atau kalau kita hitung dari sini sih 2 minggu kondisinya ya. Kondisinya 2 minggu ya koreksi gitu kan. Nah, di sini sih kalau untuk secara daily memang ini udah patah tren ya, dari super trennya, kemudian dari tren line supportnya sudah patah tren. Tapi kalau misalkan kita lihat di weekly, nah ini di weekly lagi-lagi saya ingatkan kembali masih ada harapan untuk di weekly. Nah ini kalau dari super trend ini harganya masih di atas super trend. Nah ini di super trend juga menandakan area psikologisnya itu memang di area 2000. Jadi kalau misalkan area 2000 itu dia breakdown atau di bawah 2000 ya udah itu wassalam. Kita siap-siap aja nanti nunggu serok di harga 1.200-an. Karena pasti akan menuju ke sini gitu ya. Maksudnya kemungkinan besar akan menuju ke area 1.200-an jika area 2.000 itu dia berhasil breakdown. Mudah-mudahan saja tidak, dan itu ada harapan bagi kita. Kalau misalkan tidak, ya berarti ada harapan harga 6 itu akan balik ke harga 3.000. Karena di awal Februari ataupun di bulan Februari itu akan ada news bagus juga ya. Seringkali memang berita mobil listrik atau baterai ini sering muncul ya, sama halnya dengan SWF. Semakin muncul berita malah semakin turun harganya. Ini juga baterai juga sama ya, sering kita ngelihat news tentang mobil listrik setuju dengan untuk Tesla setuju untuk investasi di Indonesia. Itu sering sekali, setiap hari hampir ada beritanya, tapi harganya nggak tundung naik. Harga pendukung sahamnya, Antam, TIS-nya itu banyak sekali yang jualan malah. Nah, ini kemungkinan terjadi mereka-mereka yang punya harga Antam di bawah 1.000, yaitu mereka kemungkinan pada jualan di periode 2 minggu terakhir ya. Nah, bagi kita menurut saya sih masih ada kemungkinan ini saham Antam akan kembali ke area 3.000, di mana di bulan Februari ini kalau tidak meleset lagi Elon Musk akan ke Indonesia ya, dan itu pasti akan menjadi bahan gorengan itu. Akan menjadi bahan untuk digoreng sama bandar, dan harganya akan bisa dibawa naik lagi mudah-mudahan ya. Itu untuk saham yang holding baterai ya, Antam ya. Kita tidak perlu ngebahas TINS karena memang TINS juga hampir mengikuti pergerakannya dengan Antam. Oke, seperti itu ya. Terkait padahal harga komoditasnya TINS itu lebih bagus ya. Harga komoditas dan TINSnya itu lebih bagus. Sekarang udah ada di atas 20.000 harganya, dan harusnya sih ada beda sedikit sih pergerakannya. Tapi
karena memang ada berita juga bahwa Antam sama Tins ini menjadi bahan untuk baterai listrik, ya jadi pergerakannya ya secara psikologis sih mengikuti marketnya, mengikuti gitu ya. Antam naik, Tins naik, Antam turun, Tins turun. Oke, itu ya untuk holding baterai. Nah ini yang terakhir ya, ada saham merger. Ini saham merger juga menjadi saham andalan sih sebetulnya, saham andalan para retail. Ini saya ingat sekali ini kita memantau saham ini, mungkin teman-teman semua juga memantau dari harga 300-an ya. Dari harga 300-an waktu itu saya bersama teman-teman lainnya juga memantau dari harga 150 sampai dengan 300, dia sempat break out 300, kemudian dia turun lagi ke 270. Karena memang harga 300 itu waktu itu ya, berdasarkan analisa saya memang harga waktu itu menjadi harga atau area krusial gitu. Jadi jika memang dia berhasil breakout 300 ya dia bakal naik lebih tinggi lagi gitu, analisanya seperti itu, analisa swing landingnya gitu ya. Nah kalau misalkan kita lihat gitu ya, secara kita lihat untuk pada saat hari ini, minggu-minggu ini gitu di saham BRIS ini ya hampir sama dengan pergerakan yang lainnya. Yang sahamnya udah naik tinggi gila-gilaan, dia turunnya 2 minggu terakhir ini drastis sekali. Pokoknya ini hampir 1 minggu ya, sekarang dari harga 3.800 tertinggi sekarang ke 2.400 menuju area demand-nya. Secara teknikalnya ada di sini ya. Ini area demand-nya ada di sini di harga 2080 sampai dengan 2500. Nah, itu lagi-lagi ya, area 2000 ini menjadi area paling krusial, paling fenomenal lah gitu ya. Nah, ini kenapa di 2000 juga di sini kita lihat sih ini terjadi base ya, terjadi base support resisten di sini. Ini kemungkinan akan kuat teman-teman semua di harga 2000 ini, kemungkinan akan kuat karena dia di sini terjadi base yang cukup kuat. Jadi kalau misalkan ini ada tanda-tanda reversal dari area ini, misalkan ke bentuk doji ataupun tadi hammer ya, ataupun hammer seperti ini, tailnya panjang, ini biasanya akan adanya perubahan tren ataupun ada technical rebound lah. 1-2 hari biasanya akan terjadi technical rebound. Jadi teman-teman silakan amati di area-area ini ya. Mudah-mudahan di area-area ini cukup kuat ya. Jadi sehingga ini tidak akan jebol lagi area 2000-annya. Kalau misalkan jebol lagi ya itu sangat berbahaya ya, karena pasti dia akan menuju area yang ini teman-teman. Berarti ada di area 1000-an nih, 1000 sampai dengan 1400. Jadi jangan sampai ke sini ya, mudah-mudahan sih jangan sampai ke sini ya. Jangan sampai ke area itu karena jauh sekali ya. Nah, di situ ya. Tapi kalau misalkan secara super trend memang secara daily dia udah patah trend ya. Secara daily udah patah trend, harga juga candle juga sudah di bawah super trend. Tapi memang ini lagi-lagi masih ada harapan kita semua di super trend di weekly. Jadi weekly chartnya masih ada harapan bahwa memang ini masih akan tetap bisa kuat dan bertahan di atas area 2000. Mudah-mudahan sih tetap bertahan di atas 2000 ya untuk saham BRIS ini ya. Nah, itu untuk saham BRIS ya. Jadi teman-teman yang punya barang ya silahkan kalau misalkan punya barang dan masih punya cash, teman-teman tinggal mengamati dan siap-siap dia ada candle reversal ataupun tidak. Minggu besok juga menjadi area penentuan. Kalau sampai tidak ada reversal ya udah berarti memang kondisi market ini kita harus jadi tanda tanya besar gitu ya. Ada apa nih sebenarnya penurunan market? Hampir 3 minggu berturut-turut terus turun gitu ya. Semoga ada perbaikan lah ya di minggu depan, itu menjadi area yang paling kita tunggu-tunggu pergerakannya di awal-awal Februari gitu ya. Nah, bagaimana dengan saham-saham yang lainnya terkait dengan BRIS? Ada agro juga pasti mengikut lah. Agro juga pasti mengikut dengan saham BRIS, di mana kalau BRIS naik pasti agro juga naik. Jadi teman-teman yang punya saham agro tinggal ngamatin aja saham BRIS-nya seperti apa. Nanti dia pasti akan ngikut gitu ya. Secara logika sih eh, psikologisnya pasti akan sama gitu ya. Nah itu untuk saham BRIS ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, tadi kita udah nganalisa berdasarkan teknikalnya ya. Kemudian sekarang kita coba ngelihat polanya itu secara pola BSS ya, kita pola histori statistik. Nah kita mulai dengan komposit ya. Nah kita lihat bahwa memang di sini untuk komposit itu untuk IHSG sendiri memang terlihat setiap kali akhir bulan ya, 3 bulan terakhir ini, 4 bulan terakhir ini, dia setiap akhir bulan memang dia koreksi ya. Cuman kebetulan di Januari ini koreksinya yang cukup dalam ya, dari beberapa bulan-bulan sebelumnya gitu. Nah ini untuk bulan Desember juga dia cenderung koreksi di akhir bulan ya. Jadi setiap menginjak tanggal 20-an
ini IHSG memang cenderung turun ya. Jadi closingnya seringkali negatif ya, jadi koreksi. Kemudian di bulan sebelumnya juga kita lihat di bulan November juga sama ya. IHSG kecenderungan setiap akhir bulan dia closingnya itu, ini akhir bulan kebetulan di tanggal 30 November closingnya negatif juga ya, dan beberapa hari sebelumnya juga closingnya negatif juga. Kemudian di akhir Oktober juga sama, di akhir Oktober closingnya negatif juga ya akhir bulannya, dan kemarin di Januari itu closingnya negatif juga. Jadi menyusul dari beberapa hari sebelumnya yang closingnya selalu negatif atau koreksi. Nah, tapi di sini setiap awal bulan kecenderungan memang market seringkali dia hijau ya. Jadi awal bulan market selalu hijau atau ditutup dia selalu positif gitu ya, atau koreksinya pun tipis. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat di awal Januari market 3 hari berturut-turut dia, seminggu berturut-turut dia ini ya, dia positif ya, market positif. Bahkan awal perdagangan awal bulan, market, dibuka sampai dengan positif 2% atau closing juga sampai dengan 2%. Nah itu ya untuk awal bulan. Kemudian di bulan sebelumnya juga market ini ditutup dengan positif ya, jadi plus 2%. Tanggal 1 Desember, 1 Januari market positif, dan tanggal awal bulan di November juga market positif ya. Jadi memang ini ada kesempatan ya buat kita, di mana memang setiap akhir bulan memang kita positif thinking aja, market selalu koreksi gitu ya. Tapi di awal bulan di minggu pertama market memang cenderung positif. Jadi di sini ada harapan buat kita bahwa memang di awal-awal bulan ini menjadi titik balik pergerakan daripada IHSG itu sendiri. Mudah-mudahan nanti ya sesuai yang kita tadi bahas, awal Januari itu atau besok hari Senin itu menjadi titik balik daripada market ya. Jadi ada sinyal reversal Senin atau Selasa lah. Ada sinyal reversal pembalikan arah daripada market yang saat ini sedang koreksi. Itu ya di kompositnya ya. Kemudian kalau kita ngelihat eh, secara sahamnya, oke kita lihat dari ini ya, dari KF dulu ya, dari farmasi ya. Kita lihat. Nah, kita lihat dari farmasi ya. Nah, di sini kita lihat memang saham KF ini udah hampir 2 minggu ya, atau 12 kali lah. 12 kali dia ARB gitu ya, hampir 12 kali dia ARB. Kalau memang kita lihat secara statistiknya, kita lihat secara historinya, memang KF ini dia koreksinya itu tanpa value ya, tanpa volume gitu. Jadi memang koreksinya itu tanpa transaksi, karena memang setiap kali open dia langsung ARB. Nah, kalau kita lihat secara historinya di sini berarti memang ini biasanya biasanya kan dia di sini paling juga dia gagal naik atau ARB-nya itu maksimal 3 kali gitu ya kalau kondisi normal. Berarti kalau misalkan kejadian seperti ini berarti memang ada kejadian-kejadian atau ada hal-hal terkait yang tidak bisa kita analisa secara teknikal ataupun yang lainnya gitu. Karena memang ini berarti murni ada sesuatu hal yang memang tidak kita ketahui apa itu sebabnya dari pergerakan saham KF, atau memang bahkan bandarnya yang sengaja ataupun yang lainnya gitu, kita tidak tahu. Tapi kalau misalkan ini terjadinya normal-normal saja, harusnya KF itu ARB itu maksimal 3 kali, atau maksimal dia gagal naik itu adalah 4 kali berwarna putih. Tapi ini udah berapa kali ini? Ini udah hampir 1, 2, 3, 4, 5, hampir 12 kali ya dia gagal naik. Berarti itu memang ada sesuatu hal yang memang tidak bisa kita analisa. Jadi caranya adalah ya kita tinggal menunggu terlebih dahulu sinyal reversal daripada KF itu sendiri. Tapi tadi kita sudah analisa secara teknikalnya, itu ada kemungkinan di hari Senin, Selasa, atau di minggu depan itu ada sinyal pergerakan pembalikan arah daripada saham KF itu ya. Jadi memang untuk saham-saham sektor farmasi ini aneh gitu loh. Jadi dia ARB berturut-turut tanpa UMA, tanpa suspend, dibiarkan ARB, ini ada apa gitu loh. Jadi memang ini ya mau nggak mau ya saham yang memang Eee,
yang sudah beli pun ya pasti dipaksa ARB ya, kita dipaksa tetap pegang barangnya gitu. Padahal kita sebetulnya nggak jadi masalah ya untuk cut loss di ARB di hari kedua, di hari ketiga nggak masalah. Tapi kalau tidak dikasih untuk jualan ya mau bagaimana lagi gitu loh. Jadi karena memang kita udah terjebak di situ ya. Jadi memang caranya kita memang menunggu adanya sinyal reversal daripada saham farmasi dan kita kalau masih punya cash, ya kita upayakan untuk mengurangi resiko, meminimalisir resiko, kita average down, kemudian ketika dikasih naik, kita jangan greedy lagi, tapi kita keluar di saham itu. Yang gunanya nanti untuk eee, menghilangkan beban dari psikologis kita gitu. Jadi dari traumatik dari saham farmasi itu sendiri ya. Nah itu untuk saham KHEP, kemudian untuk saham Antam. Nah, penurunan saham Antam ya sebetulnya kalau kita lihat dari pola ya, meskipun dia ARB terus-menerus, kalau kita lihat pola secara kenaikan, guys, teman-teman semuanya ini di sini kalau kita ngelihat secara pola kenaikan, di sini ya dari hari Jumat ya, sebetulnya Antam itu tidak ada yang berubah polanya. Pola kenaikannya tidak ada yang berubah. Pola kenaikan minimal sehari naik minimal 2% itu tidak berubah untuk pola Antam itu. Jadi dia untuk pola Antam makanya di sini SR naik 2%-nya pun masih 83% teman-teman. Jadi artinya meskipun dia sempat sentuh ARB beberapa kali gitu ya, tapi Antam itu ke high-nya dia selalu naik. Selalu naik minimal 2%. Ya kalau misalkan teman-teman ngejaga Antam jual misalkan beli sore, jual besoknya 1% aja. Tungguin sampai dengan close, pasti kena itu teman-teman. Meskipun dia dikasih ARB. Karena polanya itu dia pola naik minimal 1 hari 2% itu dia masih ada gitu. Nah ini hari Rabu kan dia ARB. Tapi kenaikan ke high-nya dia mampu 2%. Kalau kita pasang taking profit 1 atau 1,5%, kena kan? Ya, that's right, betul. Kena. Nah ini hari Selasa juga itu kena ARB ya. Kena ARB, tapi kenaikan ke high-nya dia 2,09. Kalau kita pasang di posisi plus 1% atau 1,5%, kena nggak dengan taking profit? Kena kan? Iya. Kemarin terakhir juga hari Jumat, dia dikasih ARB kan pada saat itu dikasih ARB, tapi dia sampai dengan awal market, sampai dengan market itu berakhir, selama market itu di hari Jumat, dia dikasih naik ke high-nya 2,52. Kalau misalkan kita pasang taking profit 1%, kena nggak? Kena dan kita bisa berhasil taking profit. Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara pola ya, secara statistik, tidak ada yang berubah terhadap pergerakan market. Ya, tidak ada yang berubah dari secara pola kenaikan harga saham Antam itu sendiri. Nah, ini kalau misalkan kita prediksi besok hari Senin, hari ini Senin yang baru buka channel YouTube-nya hari ini hari Senin, itu hari Senin itu dia bisa naik minimal 2% untuk saham Antam. Kalau misalkan tidak naik hari Senin, dia hari Selasa karena Antam itu ada pernah gagal 1 kali minimal dia gagal naik 2% dan hanya naiknya 1,92 besoknya dia bisa naik sampai dengan 7,75%. Berarti memang besok Antam itu ada kemungkinan besok dia bisa naik minimal 2%. Bagi teman-teman yang pasang yang sudah beli Antam kemarin closing silakan aja pasang 1%. Pasang 1%, pasang taking profit 1% aja. Kejual atau enggak ya teman-teman itu untuk diantam. Sebetulnya untuk diantam itu pola kenaikan harian secara pola BSS itu secara historis, secara statistik enggak ada yang berubah. Masih sesuai dengan polanya dan SR-nya pun masih 83%. Oke, kita lihat di saham-saham yang lainnya ya. WSKT, kita lihat WSKT seperti apa. Nah, untuk saham WSKT pun sama. Saham WSKT pun ternyata tidak ada yang berubah polanya. Polanya masih sesuai polanya. Polanya itu masih sesuai karena SR-nya 77%. SR minimal itu yang minimal dikatakan baik itu adalah 70%. Jadi kalau misalkan ini punya punya 77% ini masih dikatakan bagus ya untuk saham WSKT ini gitu ya. Dan besok WSKT masih ada prediksi besok itu masih koreksi. Besok itu masih koreksi karena kita lihat ini berwarna putih ya. Tapi besok juga ada kemungkinan besok hijau. Hijau kalau enggak hijau ya enggak naik lah gitu ya. Tapi maksudnya gini loh. Karena WSKT ini dia ada histori setelah berwarna putih 2 kali, besoknya berwarna
hijau. Artinya setelah gagal 2 hari itu, besoknya dia naik ya, berwarna hijau. Nah, dan kemarin hari Jumat itu adalah berwarna putihnya yang hari kedua. Berarti ada kemungkinan besok WSKT minimal naik 2%. Kalau tidak naik 2%, dia ada di sini, teman-teman. Dia ada histori maksimal dia berwarna putihnya itu 3 kali. Berarti memang ada kesempatan besok WSKT akan mencapai titik maksimal gagal naiknya. Maksimal 3 hari kegagalan naik. Nah, kalau misalkan besok udah hari ketiga gagal naik 2%, teman-teman bisa ambil tuh WSKT. Kemungkinan hari Selasa atau Rabu dia baru bakal naiknya yang signifikan. Bahkan WSKT sudah kita analisa setiap hari Rabu itu dia naik lumayan. Naik di atas 3%, naik di atas 5% kenaikannya. Jadi silakan teman-teman amati hari besok ya. Kalau besok gagal naik, teman-teman silakan spekulasi buy di hari Senin sore atau Selasa sore dan bisa taking profit di hari Rabu. Tapi kalau misalkan hari Selasa naik, hari Senin besok naik, kemungkinan akan lanjut sampai dengan hari Rabu, teman-teman. Itu ya yang punya saham WSKT. Nah, untuk yang saham lainnya, kita tadi Antam, WSKT sudah ya. Kemudian perwakilan dari sektor eh, SWF, KF nggak bisa ya. KF tadi udah semuanya perwakilan dari WSKT, perwakilan dari SWF, dari BRIS sekarang. Perwakilan dari yang merger. Nah, kita lihat secara BRIS ya, polanya seperti apa. Nah, BRIS juga sama teman-teman. Polanya itu tidak ada yang berubah. Kalau pola secara histori statistik tidak ada yang berubah. Menariknya, meskipun dia terjadi ARB beberapa kali, saham BRIS itu pola kenaikannya SR naiknya tinggi loh. 93%. Artinya dia tiap hari itu naik bisa minimal 2% itu sukses rate-nya ya 93% dia berhasil gitu. Jadi teman-teman jangan takut di ARB kalau yang bagi aliran BSS, aliran yang beli sore jual besoknya ya silakan aja tinggal pasang taking profit minimal 2%. Jadi beli sore besoknya jual 2%, beli sore besoknya jual 2%. Itu selalu berhasil gitu. Sukses rate-nya 93%. Besar loh ini sukses rate-nya gitu. Kalau misalkan kita lihat juga di histori sebelumnya kita lihat, nah ini belum ada perubahan yang berarti di BRIS ini. Ini polanya masih bagus meskipun dia terjadi ARB beberapa kali gitu. Polanya masih bagus untuk BRIS ini. Jadi sebetulnya maka dari itu antara technical dengan pola BSS sering tidak bersamaan gitu. Jadi tidak korelasi, tidak linier gitu. Jadi meskipun teknikalnya jelek tapi pola hariannya dia masih bagus. Makanya itu kita perlu adanya analisa yang berbeda selain teknikal, yaitu kita berbicara statistik, berbicara histori karena data itu berbicara gitu. Jadi bagaimana data itu berbicara, jadi kita bisa mengambil kesempatan di situ. Jadi kita jangan hanya melihat dari sisi secara teknikal dari satu sudut pandang saja gitu, tapi kita harus melihat dari berbagai analisa secara presisi. Jadi bagaimana nanti akan kelihatan. Nah, tadi kita sudah lihat dari WSKT, dari Antam, kemudian dari BRIS ini secara normalnya itu tidak ada yang berubah secara polanya. Dia masih konsisten, kenaikannya masih diberikan gitu. Maka dari itu silakan amati lagi dari saham-saham yang memang tadi sudah kita bahas ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan langsung kepada saya terbuka untuk menjawab ataupun untuk saling sharing dengan kita semua ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu ya teman-teman semuanya ya yang bisa kita bahas untuk malam ini dari market forecast malam ini, dari identifikasi, kemudian batasan toleransinya di mana tadi kita sudah belajar, kemudian pengambilan keputusan kita seperti apa. Metode analisa kita yang tadi sudah kita sharing-kan itu dari technical, daily chart, kemudian weekly chart, kemudian yang terakhir dari pola BSS-nya. Bahwa secara kesimpulannya, apapun yang dapat dibicarakan atau dipresentasikan secara chart, secara teknikal, itu seringkali berbanding terbalik dengan pola pergerakan statistiknya ataupun berdasarkan secara data. Karena data berbicara, pergerakannya akan kemana, kita tinggal prediksikan dan kita tinggal putuskan seperti apa. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sharing-kan ke teman-teman semuanya. Silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan berguna, menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa ya like dan subscribe channel BSS. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
dan supaya kita tetap konsisten memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya demi mengenal pasar modal. Terima kasih teman-teman, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.